Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Lestianingrum. Saya merupakan mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan program studi S1 Manajemen kelas MJ 211. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pegadaian dan kartu plastik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Mari kita simak pembahasannya. Latar belakang pemilihan topik. Pegadaian dan kartu plastik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan, pembiayaan, dan mempermudah transaksi keuangan. Perkembangan teknologi digital membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, tetapi juga meningkatkan resiko kejahatan seperti penipuan online, phishing, dan penyalahgunaan data pribadi. Pegadaian membantu masyarakat memperoleh dana dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Sementara itu, kartu plastik seperti kartu debit, kartu kredit membantu masyarakat melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Nah, maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan pegadaian dan lembaga perbankan menunjukkan bahwa masyarakat perlu memiliki literasi keuangan dan digital yang baik. Oleh karena itu, topik ini penting untuk membahas manfaat layanan keuangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko, keamanan, dan cara penggunaan layanan keuangan secara bijak. Kemudian, kita masuk ke pengertian pegadaian dan kartu plastik. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu menyerahkan barang sebagai jaminan. Ada beberapa karakteristik pegadaian. Yang pertama, menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Contohnya seperti kendaraan, yaitu mobil, motor, lalu bisa juga dengan barang elektronik seperti laptop, handphone, dan lainnya. Kemudian proses relatif cepat dan sederhana. Lalu nilai pinjaman berdasarkan hasil penaksiran barang dan barang tetap menjadi milik nasabah selama nasabah memenuhi kewajiban tagihannya. Yang kedua adalah kartu plastik. Kita sudah tidak asing dengan kartu plastik. Kartu plastik kita di zaman digital, kita semua rata-rata punya ya, seperti ATM, kartu kredit, dan lainnya. Kartu plastik adalah alat pembayaran non-tunai berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan. Untuk karakteristiknya, yaitu memiliki nomor identitas, kedua menggunakan chip atau magnetic stripe, dan dapat digunakan di ATM, edisi, dan transaksi online. Kemudian kita masuk ke landasan teorinya. Yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Pegadaian berperan membantu masyarakat memperoleh dana dengan cepat dan mudah. Kemudian, kartu plastik. Kartu plastik merupakan alat pembayaran non-tunai berbentuk kartu yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Contohnya seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Penggunaannya memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi. Di era digital sekarang, orang-orang lebih memilih menggunakan transaksi non-tunai karena dianggap lebih cepat dan efisien. Kemudian kita masuk ke fungsi dan peran. Fungsi pegadaian yang pertama adalah pembiayaan masyarakat, yaitu pegadaian membantu masyarakat mendapatkan dana dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Yang kedua, pemberdayaan UMKM, yaitu pembiayaan dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Yang ketiga, investasi emas. Pegadaian juga menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat memiliki dan berinvestasi dalam emas. Keempat, fungsi sosial dan edukasi keuangan, yaitu membantu masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Lalu adalah peran. Peran pegadaian yang pertama adalah memperluas akses pembiayaan, dan kedua mendukung UMKM, ketiga mengurangi ketergantungan pada pinjaman ilegal. Kemudian fungsi dan peran kartu plastik.
Yang pertama adalah fungsi kartu plastik yaitu sebagai alat pembayaran non-tunai. Masyarakat saat ini sudah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak untuk transaksi besar. Cukup membawa satu kartu yang mempermudah dalam transaksi sehari-hari. Kemudian, sebagai alat akses dana melalui ATM, kita dapat menarik tunai, transfer, dan lain-lain menggunakan satu kartu saja. Kemudian, sebagai alat pembayaran kredit. Keempat, memudahkan transaksi online. Untuk perannya yaitu mengurangi penggunaan uang tunai, mempermudah dan mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan transaksi, lalu mendukung perkembangan sistem pembayaran digital. Kemudian kita masuk ke jenis produk dan program. Yang pertama pegadaian. Pegadaian dibagi menjadi gadai konvensional dan pegadaian syariah. Yang pertama adalah KCA, yaitu merupakan layanan gadai dengan proses yang cepat. Kedua ada Krasida, yaitu pinjaman dengan sistem angsuran menggunakan jaminan emas. Yang ketiga adalah Kreasi, yaitu pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan. Yang keempat adalah gadai efek, yaitu pembiayaan dengan menggunakan saham atau obligasi sebagai jaminan. Selain produk konvensional, pegadaian juga memiliki pegadaian syariah, yaitu ada RAN, Arnum, Amanah, dan Arum Hajj. Kemudian untuk jenis dan produknya kartu plastik, yang pertama adalah kartu ATM, yaitu untuk transaksi melalui ATM. Kedua, debit card, yaitu transaksi yang menggunakan saldo di rekening, jadi memotong saldo yang ada di rekening. Ketiga, credit card, yaitu menggunakan fasilitas kredit dari bank. Kemudian adalah change card, yaitu tagihan dibayar penuh. Lalu ada smart card yang menggunakan chip. Lalu ada contactless card, yaitu adalah pembayaran dengan mendekatkan kartu di mesin edisinya. Lalu ada virtual card, yaitu adalah kartu digital untuk transaksi online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke mekanisme pegadaian dan kartu plastik. Untuk pegadaian, nasabah datang dengan membawa barang dan identitas, pada umumnya adalah KTP. Kemudian, barang akan diperiksa dan akan ditaksir untuk menentukan nilai jaminannya. Berdasarkan hasil penaksiran tersebut, pegadaian menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Kemudian, setelah itu dilakukan penandatanganan surat digadai atau SBG dan dana dicairkan kepada nasabah. Dan ketika nasabah sudah melunasi pinjaman dan membayarkan biaya yang harus dibayarkan, barang jaminan akan dikembalikan lagi kepada nasabah. Kemudian mekanisme kartu plastik. Yang pertama adalah proses dimulai dari card holder atau pemilik atau pemegang kartu yang melakukan transaksi kepada merchant. Lalu transaksi diproses oleh pihak acquirer dan payment network menuju issuer dan bank penerbit kartu. Setelah dilakukan verifikasi dan transaksi disetujui, maka pembayaran dapat diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas lembaga pegadaian dan kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga tersebut. Nama lembaganya adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan pembiayaan serta berstatus sebagai BUMN. Lalu didirikannya pada 1 April 1901. Kantor pusat ada berdiri di Jakarta, Indonesia. Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai dan layanan keuangan lainnya. Produk utamanya ada gadai emas, tabungan emas, cicil emas, dan berbagai produk pembiayaan. Tujuannya adalah membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan aman. Kemudian kita bahas kasus yang pernah terjadi di Pegadaian, yaitu adalah penipuan lelang online mengatasnamakan Pegadaian. Pelaku memanfaatkan media sosial seperti Telegram, WhatsApp, dan lain-lain untuk menawarkan barang seperti emas atau elektronik lainnya dengan harga yang sangat tidak wajar. Untuk membuat korban percaya, pelaku menggunakan nama, logo, bahkan identitas Pegadaian yang dipalsukan.
Korban kemudian diarahkan untuk melakukan transfer dengan alasan membayar administrasi. Padahal lelang resmi Pegadaian tidak dilakukan melalui media sosial ataupun aplikasi pesan. Kasus seperti ini dapat menyebabkan kerugian finansial, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian. Kita masuk ke analisis permasalahan kasus Pegadaian. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah penyalahgunaan nama dan identitas Pegadaian, penyebaran penipuan melalui media sosial, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penawaran harga yang tidak wajar digunakan untuk menarik korban, sementara banyaknya akun palsu membuat proses pengawasan menjadi semakin sulit. Kemudian analisis manfaat dan resiko kasus penipuan. Untuk manfaatnya, dengan adanya penanganan kasus penipuan ini, masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan meningkatkan literasi digitalnya. Kasus ini juga mendorong Pegadaian untuk memperkuat keamanan dan edukasi kepada nasabah. Selain itu, penyampaian informasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong masyarakat menggunakan kanal resmi. Untuk resikonya, resiko terbesarnya adalah kerugian finansial para korban. Selain itu, identitas dan data diri korban juga berpotensi disalahgunakan. Penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan merusak reputasi perusahaan. Kemudian, peran regulator atau pengawas. Yang pertama adalah peran OJK. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi kegiatan Pegadaian, melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan, meningkatkan literasi keuangan, serta menangani pengaduan konsumen. Kemudian, peran Pegadaian. Pegadaian sendiri berperan memberikan edukasi mengenai penipuan, mengarahkan masyarakat menggunakan kanal resmi, melaporkan akun atau pelaku penipuan, dan memperkuat keamanan data nasabah. Lalu solusi dan rekomendasi. Solusi pertama adalah meningkatkan literasi masyarakat agar masyarakat dapat mengenali penipuan. Yang kedua, memperkuat keamanan dan pengawasan digital. Ketiga, memperjelas informasi mengenai lelang resmi Pegadaian. Keempat, masyarakat harus melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi. Selain itu, penanganan pengaduan perlu dipercepat dan kerjasama antara Pegadaian, OJK, dan aparat hukum perlu diperketat. Yang terakhir, pelaku penipuan harus ditindak secara tegas. Kemudian objek selanjutnya yang kita bahas adalah PT Bank Sentral Asia, yang biasa kita kenal BCA. BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dan bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan. Produk dan layanannya meliputi tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, transfer, pembayaran, dan digital banking. BCA juga memiliki layanan digital seperti My BCA, BCA Mobile, Klik BCA, dan ATM BCA. BCA melayani nasabah individu, UMKM, hingga perusahaan. Kemudian, kasus atau fenomena aktual yang terjadi pada PT Bank Sentral Asia. Pada 2026, penipuan mengatasnamakan BCA masih marak melalui akun palsu, phishing, dan social engineering. Pelaku dapat menyamar sebagai customer service dan meminta data penting seperti data kartu, CVV, CVC, ataupun OTP. Semakin banyak masyarakat menggunakan digital banking, semakin besar pula tantangan dalam menjaga keamanan dari kejahatan cyber. Lalu, analisis permasalahan. Permasalahan utamanya adalah maraknya phishing dan social engineering yang mengatasnamakan BCA. Selain itu, masih terdapat nasabah yang kurang waspada dalam menjaga akun pribadi seperti PIN, OTP, dan password. Pelaku juga menggunakan teknologi untuk membuat komunikasi palsu terlihat meyakinkan seperti kanal resmi. Akibatnya, nasabah dapat mengalami kerugian finansial dan kebocoran data. Analisis manfaat dan resiko. Dari sisi manfaat, penanganan kasus ini dapat meningkatkan keamanan layanan digital BCA.
meningkatkan edukasi dan kewaspadaan nasabah, serta meningkatkan perlindungan data dan kepercayaan nasabah. Namun, resikonya adalah nasabah dapat mengalami kerugian finansial. Data seperti PIN, OTP dapat dicuri. Reputasi BCA dapat menurun, dan biaya untuk menangani serta meningkatkan keamanan cyber menjadi lebih besar. Kemudian, peran regulator atau pengawas. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berperan mengawasi keamanan dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan. Bank Indonesia berperan mengatur dan mengawasi sistem pembayaran serta keamanan transaksi. Kominfo mendukung penanganan dan pencegahan kejahatan digital. Sedangkan BCA bertugas memperkuat keamanan dan memberikan edukasi kepada nasabah. Nasabah juga perlu memiliki peran penting, yaitu menjaga kerahasiaan PIN, OTP, password, dan data pribadi. Lalu solusi dan rekomendasi. BCA perlu memperkuat sistem keamanan digital dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Selain itu, edukasi kepada nasabah harus terus dilakukan agar nasabah memahami cara menjaga data pribadi. Penanganan laporan dan pemblokiran transaksi mencurigakan juga perlu dilakukan dengan cepat. BCA juga perlu memperkuat kerjasama dengan regulator atau lembaga terkait. Dari sisi nasabah, penting untuk selalu menggunakan kanal resmi dan menghindari tautan yang mencurigakan. Untuk kesimpulannya, Pegadaian dan kartu plastik keduanya memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat. Pegadaian menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan, sedangkan kartu plastik seperti kartu debit dan kredit memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara non-tunai. Namun, perkembangan layanan keuangan digital juga menimbulkan resiko. Salah satunya penipuan online yang mengatasnamakan Pegadaian maupun lembaga perbankan. Modus yang dilakukan antara lain yaitu akun palsu, phishing, social engineering, serta penawaran lelang dengan harga tidak wajar. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Pegadaian, lembaga keuangan, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, pengawasan, serta edukasi keuangan. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital, menggunakan kanal resmi, melakukan verifikasi informasi, dan tidak memberikan PIN, OTP, CVV ataupun CVC, maupun data pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya. Berikut untuk daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint dan presentasi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.